Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku mau masak-masak lagi, jadi ikutin terus dan jangan pernah bosan untuk ya kegiatan aku seperti ini ya sekarang ini. Jadi ya untuk masak, beberes rumah, ya seperti itu. Jadi kayak berulang-ulang. Semoga kalian gak bosan. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu yang pastinya, dan selalu diberkahi, dan apapun yang kalian rencanakan semuanya tercapai. Amin. Oke, seperti biasa sebelum aktivitas, karena ini semalam itu aku kan nggak nyuci yang tungku si kompornya. Terus takutnya semalam juga ada yang masak itu. Biasanya sih aku kalau mau tidur ya, jadi itu selalu beres-beres dapur. Tapi kadang kan aku udah istirahat, kadang suami aku atau anak aku yang cowok yang Mas Fata itu suka masak, atau Kak Aini gitu. Nah jadi sebelum aku masak ini aku beres-beresin dulu tuh, aku lap-lap lagi kayak gitu. Untuk tungkunya sih biasanya aku cucinya itu ya nggak tiap hari juga sih, paling ya 2 hari kayak gitu. Kadang kalau lagi rajin ya tiap hari, ya semutnya aku aja. Oke, di sini tuh aku lagi ngiris-ngirisin tempe. Ya, aku akan masak yang menu simpel-simpel lagi aja. Untuk sayurannya itu ada kacang panjang, dan di sini kan aku ada tempenya lumayan banyak. Jadi di sini aku bikin aja 2 menu. Jadi ada tempe goreng dan satunya lagi untuk tambahan si tumis kacang kayak gitu. Nah, aku tuh seperti ini ya, kalau masak pasti aja itu lap. Terus kalau misalkan ada yang, kalau aku nih manasin minyak kan suka kayak nyiprit gitu, apalagi kalau wajannya itu kayak masih basah gitu ya. Jadi kayak yang meritik gitulah pokoknya. Itu selalu aku langsung aku lap. Nah, seperti biasa ini aku dibantuin sama Kak ini. Alhamdulillah ya, sekarang masaknya jadi kayak rame gitu, dibantu sama Kak ini. Mungkin nanti aku bakal kehilangan banget kalau Kak ini sekolah lagi. Tapi kayak silih berganti aja. Kalau aku tuh alhamdulillah selalu ada temen ya. Waktu itu kakak aku gitu, dan sekarang kakakku udah pulang lagi ke rumahnya. Dulu juga pernah keponakan suami aku. Jadi alhamdulillah gitu, dulu tuh banyak yang suka kalau misalkan suami aku kan orang rantauan gitu ya, orang Jawa. Jadi terkadang kayak saudara-saudara suami aku itu kalau misalkan lagi mau cari kerja, yang dulu ya, tapi untuk sekarang sih udah enggak, udah pada nikah. Karena ya dulu tuh lagi masih pada remaja gitu, masih pada gadis, masih pada bujang. Mereka tuh kalau nyari pekerjaan pasti menginapnya itu di rumah aku. Ya walaupun nggak lama, misalkan ada 2 minggu, ada 1 bulan, setidaknya tuh pernah gitu ya. Aku tuh kayak nggak pernah sepi aja gitu rumahnya. Aku seneng sih sebenarnya seperti itu. Jadi kayak rumahnya rame aja gitu. Seperti halnya aku kalau di rumah ibu mertua aku di Jawa itu rumahnya selalu rame gitu kan. Karena aku seneng gitu kalau di rumah tuh ada temen ngobrol. Tapi di saat aku memang lagi fokus, kayak lagi bikin konten, kayak aku memang ada waktu luang untuk diri aku sendiri gitu, terutama kalau lagi ngedit, atau misalkan lagi memang bener-bener nggak pengen ketemu siapa-siapa, kalau lagi pengen di rumah di dalam kamar, ya udah aku tuh bisa seharian itu nggak ada interaksi. Ya bukan nggak ada interaksi, ada sih, cuma maksudnya kayak aku tuh paling cuma hal-hal butuh aja, kayak misal ke kamar mandi, mau makan kayak gitu. Selebihnya ya udah gitu di dalam kamar. Tapi sih jarang ya aku tuh di dalam kamar terus. Ya selebihnya ya kadang ya berinteraksi aja, ngobrol sama anak-anak aku, bercanda-canda. Kadang kalau lagi akunya yang malas keluar kamar gitu kan, paling anak-anak aku yang pada ke dalam kamar aku. Terutama Mas Fata ya. Jadi Mas Fata itu kalau memang lagi bener-bener ya gimana, biarpun dia anak remaja, alhamdulillah sih walaupun dia cowok, dia tuh kayak nggak ada malu atau nggak membatasi diri tuh, yang biasanya kalau cowok kan udah gitu kan diem. Kalau dia enggak. Jadi di saat dia lagi memang butuh temen ya, dia pasti larinya ke kamar aku. Kalau misalkan butuhnya berantem, ngejailin gitu, itu butuhnya adiknya yaitu Neji kayak gitu pokoknya deh. Nah, terkadang juga make up aku itu selalu habis, bukan make up lipstick atau bedak, bukan ya, kayak masker kayak gitu tuh ya habisnya sama dia gitu. Kadang kayak endorse-endorsean kayak gitu tuh, masker yang kemarin aku dapat itu selalu dipakai sama Mas Fata. Kadang dia minta dimaskerin bu, padahal dia bisa masker sendiri, cuma mungkin dia tuh kayak
ya butuh perhatian dari aku, mungkin kayak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol ya aku kadang menikmati masa-masa seperti ini juga sih. Jadi biarpun dia udah dewasa, udah nggak bisa dipeluk, udah nggak bisa kayak gimana, tapi sifat manja dia ke orang tuanya, terutama ke ibunya, ke aku, ya mungkin seperti itu gitu. Jadi dia minta dimaskerin sambil ngobrol, curhat gitu. Ya pokoknya banyak hal deh, dan aku tuh seneng banget kalau ada momen seperti itu ya, walaupun kadang ada ngejengkelinnya juga ya. Kadang di saat aku lagi mau ngedit, dia tuh minta ya ngobrol kayak gimana, kadang ya Allah gitu, tapi ya gimana lagi gitu ya. Ya rame juga sih, ada berantem-berantemnya, ada ya kayak gitu deh, tapi bukan berantem beneran, berantem bercanda. Nah ini balik lagi ke masakan. Ini aku selalu cicipin kayak gini. Di sini tuh udah pas semua, walaupun kadang suka nggak dicicip asal takaran aja gitu. Apalagi terutama masaknya memang ya udah cuma segini-gini aja gitu. Kecuali memang masak yang super banyak, nah itu bumbunya lagi mungkin aku harus ada takaran lagi. Nah kalian jangan salfok gitu ya, kalau setiap masak aku selalu bebersih ya, jadi kayak gini gitu. Di saat memang aku lagi masak, di saat seperti itu aku fokus untuk di dapur, apa nih kira-kira yang belum aku bersih-bersihin, ya udah nih aku bersih-bersihin. Karena selebihnya kalau udah masak gitu, aku tuh fokus akan dengan video yang lain ataupun dengan editan aku. Ya aku mau sapa untuk teman pokoknya yang dari manapun, dari kota Surabaya, terus dari Maluku, terus juga ada dari mana kemarin ya. Halo, salam semuanya. Aku Agatha. Pokoknya terima kasih banget untuk kalian yang selalu support gitu. Dan di sini aku tuh bukan yang nggak mau sapa kemarin-kemarin, karena kalau lagi dubbing gini mulut akunya tuh udah nggak bisa direm, jadi ya udah nyerocos aja kayak gitu. Dan kadang suka lupa ya, maaf banget buat teman-teman. Tapi di sini aku terima kasih banget untuk kalian yang selalu support aku ya. Sekali lagi terima kasih. Nah ini tiba-tiba suami aku ngebantuin aku masak. Dia udah kelaparan kayaknya, karena dia habis ini langsung buru-buru berangkat untuk ke bengkel ya. Dia tuh semalam pulangnya malam banget, sekiranya jam berapa ya, jam 1:30 gitu. Dan biasanya dia tuh kalau tidur di jam 1:30 atau jam 2. Pokoknya aku tidurnya sih sebenarnya bareng ya sama suami aku, karena kalau aku tuh biasanya suka ngedit sampai tengah malam, dan kalau dia baru pulang dari bengkel jam segitu. Jadi ya udah deh, tidurnya kadang suka bareng. Kalau misalnya dia udah pulang mau tidur, aku udah selesai ngedit, baru kita sama-sama tidur. Tapi sih biasanya aku stop untuk editan itu di jam setengah, pokoknya dia nggak lama pulang gitu, aku selesai edit, selesai nggak selesai pokoknya ditunda dulu. Dan biasanya kita suka menyempatkan untuk ngobrol sebentar. Nah ini alhamdulillah menunya udah jadi. Ini untuk sarapan aja. Kalau untuk nanti siang itu mungkin kalau memang ini masih ada ya dibawain untuk suami aku. Kalau memang enggak ya paling ya gitu, balik lagi menunya ke mie telur. Yang penting pagi-pagi aja dulu mereka udah makan nasi dan sayur mayur. Nah ini suami aku tuh kan lapar kan. Oke, tinggal aku sekarang mau beres-beres dapurnya. Jadi jangan pernah bosen ya di sini aku ya kayak gini, karena jujur ya aku pun seneng banget, alhamdulillah bersyukur banget dapur aku tuh udah sebagus ini. Ini tuh menurut aku udah bagus banget ya Allah, aku bersyukur banget gitu. Jadi aku harus bener-bener jaga kayak gitu. Dan ini tuh kayak kompor juga pemberian, jadi ini harus aku jaga banget. Terus dari kebersihannya juga gitu, dinding-dindingnya semuanya, pokoknya insya Allah ya aku bisa konsisten untuk menjaga kebersihannya gitu, nggak seperti yang dulu-dulu. Pokoknya dulu tuh aku taunya punya rumah, punya dapur udah gitu ya, bersih-bersih sesekali gitu. Tapi dengan aku tahu channel-channel teman-teman yang gitu ya, yang lebih senior dari aku dulunya gitu, jadi kayak yang aduh mau kayak gitu, coba deh gerak gitu. Kayak aku tuh pelan-pelan ya, tapi aku dulu tuh kayak membuka channel ya udah seperti apa adanya aja, dan alhamdulillah sedikit-sedikit naik gitu ya. Alhamdulillah sih sampai pencapaian sekarang. Tapi belum berarti tuh aku tuh kayak gimana, tapi setidaknya aku di sini udah bersyukur banget sampai saat ini tuh udah banyak perubahan pada diri aku, termasuk diri aku sendiri sih ya. Jadi lebih bersih, lebih menjaga kerapihan. Dan untuk masalah bonusnya ya seperti ini dapurnya gitu, alhamdulillah ya. Walaupun memang ini tuh perubahannya cuma pakai stiker-stiker aja, tapi di sini tuh udah merubah suasana hati aku banget. Dan ini udah rapi alhamdulillah dapurnya. Insya Allah nanti siang aku bakalan ke bengkelnya suami aku, karena aku juga harus servis motor aku sendiri nih. Nah kenapa servisnya harus ke bengkel ya, karena ya kayak gini emang alat-alatnya ada di bengkel gitu ya.
karena suami aku memang agak sedikit rewel kalau misalkan motornya udah kerasanya nggak enak dipakai sama dia gitu, dicoba dia tuh pasti udah ntar bawa aja ke bengkel. Ya bonusnya seperti itu karena suami aku memang bisa otomotif ya, tapi tetap aja gitu kalau memang ada kerusakan yang harus dibeli, kita juga beli sendiri gitu. Bedanya nggak ada nggak bayar jasa lah ke suami aku. Nah ini sekarang udah pulang, tadi aku juga udah nganterin anak aku ngaji, itu tadi sore hujan. Dan pulang-pulang dari nganterin ngaji Neji itu, ini Mas Fata ternyata lagi bersih-bersih kamar. Jadi ya udah deh, aku senang banget dia tuh ya bersih-bersih sendiri, memang harusnya sih seperti itu ya. Tapi ya tergantung, semuanya tuh tergantung mood. Oke, jadi karena Mas Fata lagi bersih-bersih kamar, sekalian aja deh aku juga mau beresin kamar aku. Nah Mas Fata juga dia tuh kayak sama aja seperti aku termotivasi tadinya dari teman-teman online, dan dia pun sekarang termotivasi sama aku. Jadi kayak misalkan rumahnya atau kamarnya sendiri berantakan sendiri gitu, dia tuh nggak betah gitu ya. Jadi ibu, kamar Mas Fata kayaknya ini mau diiniin deh, ini kayak gini deh, ini kurang rapi kayak gini. Jadi seperti itu ya, walaupun memang ya moodnya dia namanya masih remaja, aku pun sama, susah sih untuk membangun mood banget gitu kan. Ya kalau memang lagi capek kayak gitu ya dia nggak akan ngeberesin, tapi dia tuh lebih cenderung rewel ya kayak gitu kayak aku. Jadi kayak udah ngelihat mungkin mamanya yang rewel selalu harus jaga loh, jadi dia pun seperti itu. Nah sekarang ini aku juga mau ganti spray, dan kemarin masih banyak tanya minta link spraynya yang tadi aku ganti itu, yang motif bunga ya. Itu tuh udah aku taruh linknya pada di deskripsi loh, memang belum ada ya. Kalau untuk spray ini nanti aku bakalan taruhin lagi deh. Kadang aku suka lupa, dan kadang juga pikir aku kan yang link-link yang lama tuh kadang belum aku salin gitu, belum aku taruh, kadang suka acak-acakan. Jadi aku kalau untuk menyusunnya kadang suka yang ntar deh, nah akhirnya ntar deh tuh aku suka lupa kayak gitu. Tapi kalau untuk link spray yang motif terbaru itu udah aku taruh description box deh, coba nanti kalian cek aja. Nanti spray estetik kalau nggak salah, atau spray bunga gitu namanya. Oke, ini spraynya udah diganti, udah rapi. Bagian kasur nggak rapi juga sih, ini aku injak-injak lagi, nanti dirapiin lagi. Ini aku beralih ke gorden. Nah gordennya ini ya Allah udah lama banget ya, udah berapa bulan nggak aku pasangin gorden, baru kali ini aku pasangin lagi. Kenapa baru aku pasangin lagi? Karena pernah aku jelasin kemarin ya, untuk kayak si gagang tiang ini ya tuh kemarin tuh kayak patah gitu, nggak patah sih, kayak ya gimana gitu, pokoknya rusak. Tapi kemarin sama suami aku tuh dibenerin, dan alhamdulillah masih bisa katanya. Tadinya tuh aku kayak nanti deh aku beli di ini, cuma lupa terus. Nah kalau untuk mau di Shopee juga aku mikir aduh sayang ada ongkirnya, jadi ya kebanyakan dramanya. Jadi suami aku dilihat lagi ternyata masih bisa, alhamdulillah. Nah ini untuk spraynya lumayan panjang sih ya, jadi sampai kayak hampir mau ke bawah tapi nggak sampai ke bawah banget. Tapi ini karena kasur akunya sekarang tinggi, jadi ini kayak harus dilipat gini. Tapi sebenarnya waktu lagi belum ada kasur yang tambahan ini juga memang harus dilipat ke dalam gitu sih, jadi kayak ditutup gitu atau digencet ya. Karena kalau misalkan nggak digencet takutnya ketarik gitu, malah takutnya rubuh. Dan itu Mas Fata kemarin pinjem untuk cermin akunya, karena dia tuh sebenarnya pengen punya cermin, cuma nanti aja. Jadi ya kayak gitu, kalau lagi dia butuh dia ambil cermin aku, kalau misalkan aku lagi memang butuh buat ya make up gitu ya dikembaliin lagi sih. Dan alhamdulillah ini kamarnya udah rapi, udah bersih ya, karena udah diganti spraynya juga. Terus itu lampu bawah itu lampu LED gitu ya, jadi kayak untuk pencahayaan aja, lebih kayak untuk istirahat tuh aku kayak lebih nyaman. Biasanya aku kalau ngedit itu lampunya dimatiin, cuma pakai lampu yang di bawah kasur ini, jadi lebih kayak terfokus aja gitu akunya, konsentrasinya. Selebihnya sih aku kalau tidur itu semuanya gelap. Jadi aku nggak betah yang ada pencahayaan ya kalau pas tidur.
Dan kalau udah rapi gini, para anabul juga itu kayak langsung tidurnya tuh nyenyak. Terutama ini Desi nih. Di sini tempat favorit dia di pojokan seperti ini. Pokoknya kalau kucing-kucing aku tuh kayak di pojokan, kayak di bawah kayak kipas, itu tuh kayak seneng banget nyender-nyender kayak gini. Dan yang bikin unik nih Desi ya, tidurnya tuh selalu terlentang kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. Oke deh, segini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.